Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Leni Harawati dari Nasional. Materi kali ini yaitu mengenai virus. Sebelum kita memulai materi lebih jauh, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Nah, ada kajian mengenai virus kali ini. Yang pertama kita bahas yaitu penemuan dari virus, kemudian ciri-ciri virus, dan perbedaan dari daur litik dan daur lisogenik. Adapun kompetensi dasar yaitu menganalisis struktur, replikasi, dan peran virus dalam kehidupan. Sedangkan tujuan pembelajaran itu sendiri, yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri virus, dan yang kedua, siswa dapat menjelaskan perbedaan virus, daur litik, dan lisogenik perkembangan virus. Adapun indikatornya, yang pertama, mengidentifikasi ciri-ciri virus dan menjelaskan perbedaan virus, daur litik, dan lisogenik perkembangan virus. Nah, adapun materi yang akan kita kaji, yang pertama mengenai sejarah penemuan virus, ciri-ciri umum virus, dan perbedaan daur litik dan lisogenik. Yang pertama, sejarah penemuan virus. Kata virus berasal dari bahasa Latin yaitu virion yang berarti racun. Penemuan virus berkembang dari masa ke masa mulai dari tahun 1883 hingga 1935, dan penemuan itu sendiri ditemukan oleh Adolf Meyer asal Jerman tahun 1883, yang dimana daun-daun tembakau berbercak kuning lalu diekstrak. Ekstrak daun yang tadi itu disemprotkan ke tanaman sehat, lalu muncullah bercak kuning juga. Seperti yang terlihat di depan kita ini, ada sebuah gambar. Yang pertama, daun yang berpenyakit diekstrak atau dihaluskan, kemudian disaring. Nah, filter itu tadi dari daun yang rusak atau yang tidak sehat disemprotkan ke tanaman yang sehat, lalu muncullah bercak kuning atau tanaman yang menjadi rusak. Adapun penemuan yang kedua ditemukan oleh Dmitri Ivanovsky asal Rusia pada tahun 1892, di mana daun-daun tembakau yang berbercak kuning diekstrak, lalu disaring, lalu disemprotkan ke tanaman yang sehat, lalu muncullah bercak kuning juga, seperti seperti gambar yang kita lihat di depan. Daun tembakau yang sakit diekstrak, lalu dilakukan penyaringan dan disemprotkan ke tanaman sehat, lalu muncullah bercak-bercak kuning. Sedangkan penemuan ketiga oleh Martinus Beijering asal Belan tahun 1893. Si Martinus ini menyimpulkan bahwasannya dari penelitian si Ivanovsky, dia melakukan berkali-kali penyemprotan filter ekstrak daun ke tanaman sehat. Kemudian penyebab penyakit tersebut dapat memperbanyak diri dan tidak mati karena alkohol. Lalu dia menyimpulkan tidak dapat ditemukan di medium pertumbuhan buatan dan menamai agen tersebut cairan hidup bersifat patogen. Sedangkan penemuan keempat ditemukan oleh Wendell Maridis Stanley asal Amerika Serikat pada tahun 1935, yang dimana beliau mengisolasi dan mengkristalkan virus mojek tembakau, lalu menyimpulkan bahwa virus berbeda dengan bakteri karena dapat dikristalkan dan hanya berkembang di dalam sel hidup. Bisa kita lihat bersama-sama, ada daun yang berbercak kuning atau daun itu rusak, lalu diekstrak dan diamati bahwasanya ada virus. Nah, seperti inilah bentuk virusnya, yang gambar warna biru atau gambar nomor 3. Adapun metaorganisme dari virus atau organisme peralihan, yang pertama, tidak memiliki organel-organel sehingga tidak dapat melakukan metabolisme, dan saat mengkristalkan terjadi di
di luar sel inang dan memiliki bakteri genetik yaitu DNA dan RNA, dan saat bereplikasi terjadi di dalam sel inang. Nah, adapun ciri-ciri umum dari virus, yang pertama, virus hanya dapat hidup pada sel hidup atau bersifat parasit intraselular. Ukuran virus yang paling kecil memiliki ukuran diameter 20 nanomikron dengan jumlah gen 4, dan virus tidak memiliki enzim metabolisme dan tidak memiliki ribosom ataupun perangkat organel. Adapun struktur virus, yang pertama strukturnya atau bentuknya spiral, lalu ikosahedron, berbentuk berpelindung dan berbentuk kompleks atau biasanya huruf T. Nah, ya, ini merupakan salah satu contoh virus bakteri yang huruf T, di mana virus bakteriofag ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, bagian kepala, di mana terdiri atas DNA atau RNA. Yang kedua, ekor, dan yang ketiga, serabut ekor. Adapun perbedaan daurolitik dan daurlisogenik. Nah, dapat kita lihat gambar di depan ini. Siklus litik yang pertama kali, faga menempel pada sel inang dan menginjeksi atau mengeluarkan DNA kepada sel inang atau sel induk itu sendiri. Nah, terdapat kromosom bakteri di dalam sel inang atau sel induk itu sendiri. Kemudian DNA-nya memisah atau berbentuk lingkaran. Lalu DNA faga baru dan protein disintesis dan disusun menjadi faga baru, lalu sel induk atau sel inang terpecah dan keluarlah sel faga yang baru. Sedangkan pada siklus lisogenik, faga menempel juga pada sel inang atau induk dan menginjeksikan atau menyuntikkan DNA ke dalam sel induk. Lalu di sini terjadi penempelan atau bersama-sama antara DNA dan kromosom bakteri, yang dimana DNA faga berinteraksi ke dalam kromosom bakteri menjadi profaga. Lalu bakteri tersebut bereplikasi secara normal, menyalin profaga dan mewariskan sel pada anaknya, sehingga banyak pembelahan sel menghasilkan koloni bakteri yang terinfeksi profaga, dan profaga tadi keluar dari kromosom bakteri dan menginisiasi siklus litik itu sendiri. Nah, itulah perbedaan dari daurolitik dan daurlisogenik. Nah, setelah kita masuk ke materi, adapun evaluasi. Yang pertama, tuliskan penyakit-penyakit pada manusia yang disebabkan oleh virus. Dan yang kedua, bagaimana prinsip rekayasa genetika dalam pembuatan virus. Adapun kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu virus adalah parasit berukuran mikroskopik yang menginfeksi sel organisme biologis, dan virus hanya dapat bereproduksi di dalam material hidup dengan menginvasi dan memanfaatkan sel makhluk hidup, karena virus tidak memiliki perlengkapan seluler untuk bereproduksi sendiri. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan sampai jumpa di materi selanjutnya. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.